Halo teman-teman, bertemu lagi di channel kita Kisah Hidup, teman bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tentunya tidak lagi asing bagi kita. Dia adalah seorang bernama Zakheus yang berbadan pendek dan kaya raya. Ini tertulis di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya tidak akan membacakan untuk kita karena saya berharap teman-teman akan membaca sendiri Alkitabnya, ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat yang mungkin bisa menjadi berkat bagi kita bersama-sama dari apa yang saya renungkan dan saya pelajari secara pribadi dari bagian ini. Bagian yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah bahwa tentang siapa Zakheus dan apa yang dia alami waktu itu. Menariknya saya akan membacakan juga sedikit. Ketika itu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ternyata tempat tinggal Zakheus ini ada di kota Yeriko. Lalu dia mendengar Yesus yang waktu itu lagi, apa istilah kita sekarang, viral gitu ya, lagi tenar-tenarnya karena banyak mujizat yang sudah ia lakukan. Jadi dia ternama sehingga membuat seorang Zakheus yang kepala pemungut cukai ini penasaran ingin melihat wajah Yesus. Kayak mana sih wajahnya, seperti seorang artis. Tetapi menariknya adalah Zakheus ini berbadan pendek gitu ya. Nanti kita akan melihat profil seorang Zakheus ini. Yang pertama, dia adalah orang yang kaya raya gitu ya. Yang kedua, badannya pendek. Itu tercatat di Alkitab, bukan rasis ya. Kemudian yang ketiga adalah dia ternyata dibenci banyak orang. Itu nanti bisa kita lihat dari respon orang-orang ketika Yesus menumpang di rumahnya. Dia menumpang di rumah orang berdosa, kata mereka. Kenapa dia sangat dibenci? Alasannya sangat masuk akal. Yang pertama adalah dia bukan hanya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai, kepalanya, komandannya, gitu ya. Jadi bukan anak bawangnya. Yang kedua, saat itu Zakheus bekerja untuk penjajah Romawi. Jadi ketika dia memungut pajak di istilah kita sekarang, dia akan menyetorkan itu kepada penjajah Romawi. Jadi dia memeras itu dari sebangsanya Yahudi. Jadi akhirnya ya sangat wajar jika dia dibenci. Dan beberapa mencatat di dalam di dalam buku bahwa kemungkinannya begini. Misalnya ketika Zakheus harus menyetorkan 300.000 kepada Romawi, dia akan meminta 600.000. 300 disetorkan, 300 untuk dia. Jadi dia memeras. Sehingga dia sangat dibenci oleh orang. Menariknya adalah dia, seorang yang berbadan pendek ini, ingin melihat Yesus. Faktanya waktu itu banyak sekali saingannya yang juga ingin melihat Yesus. Tapi karena badannya yang pendek, artinya dia kalah saing dengan teman-temannya yang lain karena saking banyaknya berbondong-bondong. Kalau di kita sekarang barangkali ada yang minta selfie lah, minta tanda tangan, minta macam-macam lah ya. Waktu itu memang belum ada Instagram dan YouTube. Ya, kalau ada waktu itu mungkin saya nggak perlu lagi buat ini. Mungkin orang-orang saat itu langsung merekam Yesus lalu menguploadnya ke YouTube untuk kita bisa saksikan secara langsung gitu ya. Oke. Nah, rasa penasaran Zakheus itu dia tidak menyerah pada akhirnya. Akhirnya dia berlari mendahului orang-orang, lalu dia memanjat pohon ara. Dia nggak putus asa. Waktu itu barangkali juga belum ada tongsis kan untuk berfoto gitu ya. Jadi dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Menariknya adalah apa yang sangat menguatkan hati saya di dalam bagian ini adalah respon Yesus terhadap Zakheus ini. Kalau tadi dia hanya ingin melihat seperti apa sih Yesus itu, tetapi kita menyaksikan respon Yesus kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini sebuah undangan bahwa kalau Zakheus tadi hanya mau melihat dari jauh, tapi sekarang Yesus mengundang dia untuk berrelasi lebih dekat dengan Yesus. Bukan hanya sekedar lihat, tahu gitu ya. Tetapi justru Yesus mau menjumpai dia secara pribadi ke rumahnya. Wow. Kalau tadi Zakheus hanya pengen lihat aja,
Sekarang lebih daripada yang diharapkan oleh Zakheus dijawab oleh Yesus. Malah Yesus mau menjumpai dia. Bukan hanya sekedar berjumpa di jalan, tegur sapa, kenalan, enggak. Tetapi malah Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Logikanya kalau teman-teman sedang bepergian keluar kota, tentu saja yang mengundang kita ke rumah adalah pemilik rumah. Ini malah Yesus yang, kata Yesus bahkan harus menumpang di rumahmu. Ini kan kayak masa ya. Gitu. Tentu saja ini disambut dengan sukacita oleh Zakheus. Karena apa? Harapan dia yang hanya mau melihat Yesus terjawab lebih daripada yang ia harapkan. Lalu yang menarik di situ adalah apa yang terjadi. Dan inilah yang menjadi awal transformasi hidup seorang Zakheus. Bukan hanya diterima di rumah, tetapi mereka bercakap-cakap. Ya tentu saja Zakheus mendengar Yesus mengajar, menerangkan kepada dia. Dan inilah yang tadi saya katakan, awal dari transformasi hidup seorang Zakheus. Apa yang terjadi selanjutnya adalah di dalam sukacitanya itu, setelah orang bersungut-sungut di ayat yang ke-7, silakan teman-teman baca, ia menumpang di rumah orang berdosa, kata kebanyakan orang waktu itu yang tidak setuju. Lalu Zakheus responnya apa? Ia berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia tidak berkata kepada orang-orang yang sedang merepet gitu ya. Dia tidak meresponi keberatan orang-orang itu dengan sebuah perlawanan. Kau juga berdosa. Dia tidak menuduh balik orang-orang. Tapi dia berdiri dan berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah sebuah transformasi hidup seorang Zakheus. Yang tadinya dia mengumpulkan harta, pusatnya adalah dirinya sendiri. Yang tadinya dia memeras orang, yang tadinya dia memiskinkan orang-orang, sekarang berubah haluan. Ia membagikan miliknya, ia mensejahterakan orang. Menarik ya. Sebuah perubahan di dalam Kristus dan di luar Kristus. Terbalik. Hidup yang berpusat kepada diri cenderung akan menumpuk kekayaan bagi diri. Dengan cara apapun. Yang dilakukan oleh Zakheus saat ini adalah dengan cara yang tidak benar. Lalu hidup yang berpusat kepada Kristus mengalami perubahan. Bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang orang lain. Kenapa Zakheus membagi-bagikan hartanya? Menarik saya memperhatikan di dalam bagian ini. Yesus tidak menumpang ke rumah Zakheus. Tunggu dia baik dulu. Zakheus, kau berubah dulu ya, baik dulu kau, baru aku akan menumpang di rumahmu. Tidak. Tetapi justru setelah Yesus datang ke rumah Zakheus, maka dia berubah. Artinya apa? Itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan moral. Tetapi apa bedanya? Di dalam bagian ini saya membuat 2 kata kunci yang mungkin bisa teman-teman bisa pahami dengan sederhana. Kata supaya dan karena. Supaya dan karena. Kalau banyak agama-agama yang lain berusaha berbuat baik dan berbuat baik supaya mereka masuk surga. Supaya. Jadi belum ada jaminan. Tetapi kekristenan sama seperti yang dialami oleh Zakheus ini, dia berbuat baik, kita berbuat baik karena Kristus sudah menerima Zakheus, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, karena kita orang yang berdosa sudah dibayar lunas oleh Yesus dan dia mengasihi kita. Maka karena itulah, maka kita berbuat baik. Bukan supaya diterima, tapi karena. Artinya apa? Intinya tetap sama-sama perlu berbuat baik. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita masing-masing juga sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menerima Kristus di rumah kita masing-masing. Alkitab tidak mencatat kisah selanjutnya seorang Zakheus ini, apakah dia menjadi penginjil atau bagaimana. Tetapi saya tidak mau memperdebatkan
mana yang lebih penting, apakah memberitakan Injil secara verbal atau melakukan aksi sosial. Tetapi biarlah kiranya baik pemberitaan Injil secara verbal, juga aksi-aksi sosial, membagikan sembako, membagikan apa yang kita punya kepada orang lain, itu karena pusatnya adalah Kristus. Karena sukacita kita menyambut Tuhan di rumah kita. Karena kita sudah menikmati sukacita ditebus oleh Kristus. Faktanya adalah, di dalam bagian firman Tuhan ini, apa kata Yesus? Ketika dia melakukan tindakan sosial ini kepada orang-orang. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya apa? Baik pemberitaan Injil secara verbal maupun aksi sosial, misi sosial secara tindakan adalah karena wujud kehadiran Kristus dalam diri kita. Bukti kehadiran Kristus di dalam diri kita. Buah daripada pertobatan, buah daripada perjumpaan dengan Kristus. Itulah transformasi hidup. Teman-teman, di dalam bagian ini mungkin kita bisa menuliskan hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya begini, hal yang lama yang akan kutinggalkan. Kalau Zakheus, hidup yang lamanya adalah dia apa? Dia memeras orang, dia hidup untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia membagi-bagikan miliknya. Dia mensejahterakan orang-orang. Tentu saja kita tidak harus seperti Zakheus ini harus membagi-bagikan harta, tapi apa yang kita miliki, apa talenta kita, apa hal-hal yang kita punya, baik itu kemampuan, pengetahuan yang bisa kita bagikan bagi kebaikan orang lain. Yang kedua adalah tentu saja bagian ini tidak serta-merta melarang kita untuk mencari harta. Tetapi apa yang terjadi dengan Zakheus ini adalah bahwa dia mencari harta dengan cara yang tidak benar. Menariknya memang kita tidak melihat kelanjutan kisah Zakheus ini di kisah selanjutnya, apakah dia kembali ke pekerjaannya semula, tapi saya meyakini tidak. Saya meyakini tidak lagi kembali ke sana. Apakah dia akhirnya menjadi tukang panjat pohon, nggak tahu. Itu hanya candaannya. Jadi teman-teman, intinya adalah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus adalah perjumpaan yang mengubahkan. Selamat bertumbuh teman-teman. Kita bersama-sama belajar. Kita sama-sama berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Tuhan memberkati.